Halo, Assalamualaikum. Kita kembali melanjutkan belajar tentang bullying. Ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, apa kabar? Perkenalkan, saya Rina Amtarina, saya dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Saya akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi yang berjudul Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Jiwa. Bagaimana Sobat Pelatihan? Apakah sudah siap? Yuk, kita mulai ya. Baiklah, sebagai outline dari materi saya ini terdiri atas pendahuluan, kemudian bullying, kemudian bystander, dan bagaimana peran bystander terhadap lingkaran bullying. Kemudian yang terpenting adalah dampak bullying terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental, dan bagaimana cara kita mengintervensinya. Nah, dalam data-data epidemiologi menyebutkan bahwa sekolah itu merupakan komunitas yang paling sering atau beresiko untuk mengalami kejadian bullying dibandingkan komunitas yang lain. Dan dari data penelitian menyebutkan bahwa anak laki-laki beresiko lebih besar mengalami suatu kejadian bullying dibandingkan anak perempuan. Tetapi penelitian yang lain menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki ataupun anak perempuan dalam mengalami kejadian bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu serangkaian aksi negatif yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih atau sekelompok orang terhadap orang lain yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan dan biasanya tujuannya adalah mencari kekuasaan atau kekuatan. Bullying itu berasal dari kata bull atau sapi jantan yang artinya adalah kekuatan. Nah, bullying ini di beberapa negara ada menggunakan istilah-istilah yang berbeda, tetapi semuanya itu merujuk pada suatu kekuatan. Nah, tipe-tipe dari bullying ini ada macam-macam. Bullying ini ada yang sebenarnya dia adalah konflik ya, bagian dari konflik. Tetapi konflik yang tidak normal. Konflik yang normal itu biasanya ditandai dengan keseimbangan kekuatan di antara dua belah pihak dan biasanya tidak terjadi sesering mungkin dan hanya kebetulan dan biasanya tidak melibatkan reaksi emosional yang kuat di antara kedua belah pihak. Nah, tapi kalau bullying ini adalah suatu konflik yang tidak normal. Dalam bullying ini terjadi di antara dua pihak yang tidak seimbang kekuatannya dan biasanya di sini dilakukan secara berulang dan bertujuan. Tujuannya adalah untuk kekuasaan dan kemudian untuk menguasai sesuatu. Dan akibatnya dari bullying ini adalah bahwa akan menimbulkan reaksi emosional yang sangat kuat pada korbannya, tetapi pada pelakunya tidak. Nah, bullying ini kadang-kadang bisa dilakukan secara direct, artinya secara langsung melalui tatap muka. Tetapi ada juga jenis bullying yang dilakukan indirect, artinya di belakang dari si korban. Contohnya dengan cara mengejek, membicarakan, mengucilkan, dan semuanya dilakukan di belakang korban. Bullying itu adalah bagian dari konflik, tapi konflik yang tidak normal. Konflik yang dikatakan normal apabila konflik ini terjadi di antara kedua belah pihak yang seimbang kekuatannya, dan biasanya konflik ini terjadi secara kebetulan dan tidak untuk mencari kekuasaan atau kekuatan. Dan biasanya tidak menimbulkan reaksi emosional yang kuat, tetapi seimbang antara kedua belah pihak. Namun bullying berbeda, karena bullying ini adalah suatu konflik yang tidak normal, dan ini terjadi ketidakseimbangan peran dari pihak korban maupun pihak pelaku. Nah, tujuannya pun dilakukan untuk mencari kekuatan atau kekuasaan atau ingin menguasai sesuatu. Dan biasanya bullying ini akan berakibat kepada reaksi emosional yang sangat kuat di pihak korbannya, sedangkan pihak pelakunya tidak mengalami reaksi emosional ataupun hanya mengalami reaksi emosional yang minimal. Dan tujuannya ini akan menyebabkan dampak yang tidak menyenangkan bagi korban, karena biasanya korban akan menjadi pihak yang disalahkan atau pihak yang paling bersalah. Bullying
Bullying itu dapat dilakukan secara direct, secara langsung melalui tatap muka. Tetapi ternyata ada jenis bullying lain yang bisa dilakukan secara indirect. Contohnya adalah membicarakan, mengucilkan, atau mengisolasi si korban tanpa korbannya mengetahui. Nah, ada berbagai macam jenis-jenis bullying atau kekerasan. Yang pertama adalah jenis kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini ditandai dengan menendang, mendorong, mengambil, atau merusak barang milik orang lain. Ada juga kekerasan yang dilakukan secara verbal. Verbal itu dengan cara mengejek, berkomentar yang tidak menyenangkan. Ada juga yang dilakukan secara mental, yaitu mengancam, mengintimidasi, dan melakukan pemerasan. Ada juga kekerasan yang secara sosial dengan cara menghasut atau mengucilkan. Nah, di dalam lingkaran bullying itu ada pihak pelaku, dan pihak pelaku biasanya sangat agresif. Kemudian pihak korban, nah tetapi ternyata ada satu pihak lagi, yaitu bystander. Jadi ada hubungan triadik yang terjadi di dalam peristiwa bullying. Bystander ini biasanya hanya pengamat atau penonton atau orang yang berada di tempat kejadian. Ada beberapa tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat bullying, misalnya di kantin, di lorong-lorong yang gelap, atau di toilet, atau di luar dari lingkungan sekolah. Nah, bystander ini biasanya kadang-kadang bisa orang yang berasal dari sistem sosial di sekolah. Bystander ini terkadang dia berada di tempat tersebut, dia kebetulan menyaksikan, melihat, atau menonton suatu peristiwa bullying atau kekerasan. Nah, tetapi terkadang bystander ini seolah-olah menjadi saksi dan dia kurang berperan di dalam kejadian bullying tersebut. Nah, apa sebabnya bullying tadi tidak berperan dalam menghentikan, bystander tadi tidak berperan dalam menghentikan bullying? Pertama, kemungkinan ada rasa takut, ada rasa cemas, takut diintimidasi, khawatir bila dirinya akan menjadi sasaran atau target korban bully berikutnya. Kemudian, beberapa hal lagi yang menyebabkan itu karena merasa bahwa dia nggak perlu ikut campur. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab, itu bukan urusannya. Ada beberapa lain anggapan bystander mengatakan bahwa mungkin itu adalah hukuman yang setimpal yang memang harus diterima oleh si korban, sehingga dia membiarkan. Tetapi ada beberapa yang lain, bystander itu tidak mengetahui bahwa itu adalah bullying. Karena mereka tidak tahu bentuk bullying, definisi bullying, dan terkadang dia berpikir bahwa ini hanya lelucon, atau hanya canda gurau, atau ini hanya tradisi daripada siswa-siswa sekolah, siswa senior terhadap siswa junior. Oke, guru terkadang bisa tanpa sadar atau tidak sengaja bertindak sebagai bystander. Dalam benaknya guru, terkadang ada berpikir bahwa itu hanya lelucon, hanya canda atau bermain di antara siswa-siswa sekolah. Sehingga terkadang mereka menganggap bahwa itu bukan kejadian bullying. Nah, kemudian biasanya guru baru bertindak kalau sudah ada akibat yang nyata, contohnya cedera fisik. Nah, guru baru menyadari bahwa itu memang terjadi bullying di sekolah tersebut. Nah, terkadang ada juga beberapa guru yang khawatir jika mereka bereaksi terlalu berlebihan, itu justru akan membahayakan korban bully. Dan bahkan beberapa korban bully juga sangat takut sehingga dia terkadang tidak mau melaporkan hal tersebut kepada guru. Nah, apa dampaknya terhadap kesehatan jiwa? Jadi dari beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata bullying ini sangat berdampak terhadap kesehatan jiwa atau mental remaja. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Kecemasan itu ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan dan biasanya diikuti dengan jantung yang berdebar, gemetaran, sering keringat, kemudian mulai ada gangguan konsentrasi. Dan biasanya orang-orang yang menderita kecemasan ini sangat takut dan memilih untuk menghindar dari semua aktivitas, termasuk aktivitasnya di sekolah. Kemudian gangguan kesehatan mental yang lainnya yaitu adalah gangguan depresi. Depresi ini ditandai dengan rasa sedih yang mendalam, yang menetap, dan kemudian pada siswa itu bisa terdapat seperti tanda-tanda kehilangan minat,
kehilangan rasa senang terhadap hal-hal yang biasa dia sukai. Kemudian kadang-kadang depresi itu bisa juga disertai dengan perasaan bersalah, perasaan tidak berguna, perasaan tidak pantas, dan kemudian ada gangguan konsentrasi, malas, merasa lelah yang kronis. Nah, hal ini dapat mengakibatkan beberapa siswa itu mengalami prestasi belajar yang menurun. Nah, biasanya yang perlu kita waspadai adalah mulai ada gangguan konsentrasi, nilai-nilainya menurun, kemudian beberapa siswa tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas di sekolah. Kemudian beberapa penelitian lain menyebutkan ada gangguan kesehatan mental yang lain yang kadang diderita, yaitu berupa reaksi stres akut. Jadi reaksi stres akut ini adalah suatu kondisi di mana seorang siswa memandang kejadian bullying tersebut adalah suatu kejadian traumatis di dalam dirinya, sehingga kadang-kadang dia bereaksi secara akut berupa kegelisahan, ada beberapa yang berupa seperti kehilangan kesadaran, kehilangan ingatan, ada yang kadang-kadang membeku sehingga tidak bisa melakukan apapun, tampak bingung, tanpa linglung, dan bahkan ada yang menjerit, sering menjerit, histeris, dan sering menangis. Nah, reaksi stres akut ini apabila dibiarkan berlama-lama, ini bisa berlanjut menjadi suatu kondisi yang disebut dengan gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan stres pasca trauma ini adalah ditandai dengan adanya nightmare. Jadi berupa gangguan tidur, di mana tidurnya selalu disertai dengan mimpi buruk, sehingga menyebabkan tidurnya tidak nyenyak, dan ini akan mengakibatkan kualitas hidup, kesehatan fisiknya juga berpengaruh. Nah, kemudian juga ditandai dengan re-experience atau dan juga flashback. Jadi suatu kejadian-kejadian itu yang berhubungan dengan kejadian bullying, dalam situasi yang tenang, siswa tersebut bisa seolah-olah mengalami kembali bahwa kejadian itu terjadi di dunia nyata walaupun dia dalam keadaan sudah tidak mengalami suatu kejadian bullying. Nah, beberapa hal kemudian, beberapa siswa terkadang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ini adalah ungkapannya sebagai bentuk pelariannya dari stres. Beberapa siswa dilaporkan melakukan penyalahgunaan zat, jadi terjerumus dengan mengkonsumsi nafza atau narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya. Kemudian beberapa siswa yang depresinya terlalu berat berpikir bahwa dia tidak pantas untuk hidup, dia tidak pantas, tidak layak, kemudian dia merasa tidak berguna. Kadang-kadang muncul suatu ide bunuh diri atau pemikiran untuk mengakhiri hidup. Mengingat dampak kesehatan jiwa yang sangat besar akibat bullying, maka bullying ini harus kita cegah, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Beberapa target intervensi anti-bullying yang dapat dilakukan di sekolah adalah, pertama dengan cara meningkatkan kesadaran anti-bullying, kemudian melakukan refleksi diri dan role play. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran anti-bullying? Tentu perlu adanya pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai bullying tersebut, jenis-jenis bullyingnya, kemudian apa saja yang termasuk bullying. Dengan begitu, kesadaran tentang bullying itu dapat lebih ditingkatkan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara refleksi diri. Nah, mungkin refleksi diri ini dilakukan dengan cara diskusi bersama-sama antara guru sama guru atau guru dengan siswa atau antara siswa. Mungkin bisa dijadikan sebagai kurikulum khusus atau mata pelajaran khusus. Jadi dengan refleksi diri ini lebih berdiskusi tentang bullying, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dicegah, yang bisa dicegah untuk menolong korban bullying. Ketiga, dengan cara role play. Jadi role play ini adalah bermain peran, di mana ganti-gantian bermain peran, mungkin sebagai pelaku, kemudian berperan sebagai bystander, atau kadang-kadang berperan sebagai korban bully. Nah, kemudian diikuti dengan bagaimana mengekspresikan perasaannya, apa yang dia rasakan ketika dia menjadi pelaku, kemudian apa yang dia dirasakannya ketika dia menjadi bystander, dan apa yang dirasakannya ketika dia menjadi si korban. Nah, dengan begitu diharapkan tentu masing-masing
orang yang ada di sekolah, semua yang ada komunitas di sekolah tersebut bisa menyadari tentang bullying dan melakukan tindakan pencegahan terhadap bullying. Baiklah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.